الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد, yang kami hormati anak-anak kami, remaja, orang tua kami, semoga kegiatan ini tetap eksis, tetap terus berjalan bagaimanapun godaan, bagaimanapun beratnya kaki melangkah. Mudah-mudahan pengajian ini yang insya Allah tahun akan datang akan banyaklah remaja akan mencintai kegiatan ini nanti. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah sebagai hamba yang banyak diberikan nikmat oleh Allah, sebagai hamba yang banyak diberikan berupa rezeki yang Allah berikan. Semua itu adalah ingin menunjukkan nikmat yang Allah berikan itu. Semakin kita dekat kepada Allah, semoga nikmat yang Allah berikan itu membawa barokah dalam kehidupan kita. Salawat dan salam mari kita perbanyak kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita di yaumil kiamah, bertemu di dunia ini kita, juga nanti bertemu di akhirat mendapatkan pertolongan dari Rasulullah dan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, remaja kami, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita pada hari ini mengenai tentang makna hakikat ikhlas. Ini yang kita bahas. Ya. Kenapa ini dibahas Ustaz? Karena kita ini dikhawatirkan ketika nanti di yaumil kiamah ibadah yang kita lakukan nanti tidak bisa kita peroleh. Ibadah yang kita laksanakan tidak mendapatkan pahala. Ibadah yang kita perbuat tidak bisa menolong kita. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan tidak berdasarkan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian tak ada disuruh untuk melakukan suatu pun kecuali dengan ikhlas. Sebelum itu saya bahas ada yang harus saya sampaikan juga pada kalian. Ada beberapa pertanyaan masuk kepada saya, lalu sudah saya jawab, tapi pertanyaan ini harus saya sampaikan juga kepada kalian. Apa itu Ustaz? Ini dia pertanyaannya. Ada suatu perempuan dan laki-laki ingin menikah, tapi ketika hendak menikah, laki-laki ini tidak satu akidah dengan kita. Lalu hendak dinikahkan berarti tidak bisa, karena tidak satu akidah, tidak satu agama dengan kita. Maka laki-laki itu dinikahkan setelah masuk Islam. Masuklah dia ke dalam agama Islam.
Setelah dia masuk ke dalam agama Islam, maka barulah dinikahkan. Setelah dinikahkan dengan perempuan kita ini, sahlah di mata agama. Maka beberapa waktu berjalan, lebih kurang 3 bulan, hamillah istrinya. Begitu hamil jalan 10 bulan, mulailah suaminya goyang keimanan. Sering ditelepon oleh pihak keluarganya, maka saat itu dia balik ke dalam agamanya. Paham contoh betul? Tadinya dia masuk, tiba-tiba balik dia ke agamanya. Pertanyaan Ustadz dengan kalian, orang ini tadi sudah dikatakan suami dan balik dia masuk ke agamanya, sedangkan laki-laki ini tak pernah mengucapkan kalimat cerai. Apakah mereka sudah dikatakan cerai atau belum? Paham contoh betul? Mengerti? Bahwa ini kan sudah pisah kan? Si laki-laki balik ke agamanya, si perempuan tetap dengan agama dengan kita. Apakah mereka ini dikatakan juga suami dan istri? Apakah mereka masih dikatakan sah suami istri? Nah, coba dijawab. Hal ini menjadi polemik bagi kita. Ada yang mengatakan tetap karena si laki-laki belum mengatakan cerai, tapi dia sudah tidak satu agama. Maka datang itu kepada saya. Maka saya bilang, kalau sudah begini ceritanya adalah mereka sudah wajib pisah. Tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi apa? Mereka sudah dikatakan sudah cerai. Kenapa Ustaz dikatakan begitu? Dalam agama kita tidak boleh menikahi wanita atau laki-laki yang tidak satu akidah. Wala tankihul musyrikat. Jangan kau nikahi laki-laki atau perempuan yang tidak satu agama dengan kita. Maka kalau nikahi, macam mana Ustaz? Pernikahannya batal. Kalau diteruskan macam mana? Maka berzina. Bisa dipahami nak? Mana tahu nanti kau dapatmu pula nanti perempuan yang perempuan itu tidak satu akidah dengan kita, nggak tahu nanti. Ya kan? Mana tahu kita tidak pernah. 5 tahun lagi, 10 tahun, 15 tahun, kita tak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Boleh saja terjadi, tapi kita inginkan tidak tapi kalau terjadi, Anda sudah kunci nih, ilmunya ini. Dah. Setelah itu si perempuan menjalani berbadan 2 sendirilah dia. Sampailah anak itu lahir. Begitu anak itu lahir, kuatlah kita bilang kan, lahirlah anak. Si perempuan pun sudah mulai sehat melahirkan. Berangkatlah dia ke Malaysia. Tinggallah anak sendiri. Kan gitu. Siapa yang membesarkan anak ni? Neneklah yang merawat. Paham? Yang dilahirkan anak perempuan. Begitu lahir anak perempuan ini, besarlah. Sudah mulai SD, SMP, sampailah SMA, sudah mengenal laki-laki. Sudah mulai lasak lah matun. Entah macam mana si perempuan oleh nikahkan. Kan begitu? Pertanyaan Ustaz, siapa pula wali yang menikahkan dulu? Paham saya? Paham? Perempuan ini tadi, paham kan? Paham kan? Iya. Anak ini tadi kan sudah bosak, omaknya di Malaysia. Bosan nak nikahkan.
Berarti kan ada walinya kan? Pertanyaan itu siapa walinya? Sedangkan ayahnya tadi sudah pindah. Siapa ini? Kalau begitulah terjadi macam mana itu? Jadi disampaikan sebelum mati kami ini. Jadi kalau sudah ilmu ini sampai kepada kalian, terjadi di masyarakat, terjadi di suatu desa, terjadi di suatu wilayah, terus kau kasih hukumnya. Jangan kau diamkan. Karena ilmu sudah disampaikan samamu. Terjadilah begini. Ada pula sepinya begitu. Jangan di sini. Kita ada. Nah, akan bingung ini. Sedangkan dia ini anak menikah. Siapa walinya? Bisakah wali itu Ustaz dipindahkan ke omaknya? Mana pohonah? Wali itu diambil dari laki. Laki mana pohonah? Oh Ustaz ya. Apalah saudaranya lah saudara. Ini yang menjadi polemik bagi kita. Jadi kalau begini terjadi, yang menikahkan Doni karena ayahnya sudah pindah ke agama lain, maka yang menikahkan Doni adalah namanya wali hakim. Wali hakim itu apa Ustaz? Wali hakim itu bahasa kita tuan kadi. Tuan kadi itu di mana? Kohojonya di kantor urusan agama, singkatnya kuah. Bawalah Doni kemana tadi? Ke kantor kuah. Disitulah dinikahkan. Yang menikahkan dia adalah kantor kuah. Bahasa kita tuan kadi. Jadi kalau seandainya ada yang menikahkan, saya menikahkan orang di kampung itu, orang apa dibilangkan orang paham agama, dan bisa dikatakan ustaz di kampung itu, apakah pernikahan itu sah? Tidak sah. Mengerti maksud saya? Yang menikahkan ini bukan wali, orang lain menikahkan. Sahkah pernikahan itu? Tidak. Jadi kalau diteruskan sama seperti tadi, berzina. Hati-hatilah. Sepele kita tapi konsekuensinya seumur hidup. Sepele kita tapi dosanya sampai awak mati. Sepele kita tetapi pertanggungjawabannya di akhirat luar biasa. Jadi kalau di kampung kita begitu, kau harus bisa memberikan jawaban. Jangan diam. Tak Ustaz udah aku sampaikan, tak mau tahu, sudah cukup. Kita hanya tugas kita menyampaikan, bukan ondak dipaksa dia harus menerima pendapat awak. Bukan dipaksa dia ondak harus mengambil penjelasan awak. Tidak. Yang penting ingatkan. Paham? Nabi pun berdakwah tak dipaksa. Wakar wajib kau masuk, tidak. Hari demi hari, bulan demi bulan, mulailah hati itu goyang sehingga masuk Islam. Abu Bakar, Umar, Utsman tidak dipaksa, tapi hati itu lama-lama. Begitulah kita nih kalau ada terjadi yang dipaksa. Sepenting sampaikan ini hukumnya haram, ini hukumnya boleh, ini hukumnya wajib, silahkan. Tak diterima, yang penting tugas kita mengingatkan, bukan mengancam, apalagi memaksa menerima pendapat kita.